Mengutip pidato perdana Bapak Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 bahwa salah satu agenda kerja yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis, membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Human Capital Index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat 6 di ASEAN atau berada pada peringkat ke-87 dari 157 negara dengan skor 0,53. Indeks ini diukur bertujuan untuk mendorong percepatan investasi yang lebih banyak dan lebih baik pada modal manusia. Dengan demikian, maka pemerataan dan harapan pertumbuhan ekonomi dapat lebih besar. Hal ini menjadi tantangan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengenangani urusan penanaman modal. Dengan melihat era revolusi industri 4.0 yang dihadapkan pada otomatisasi sistem, big data, artificial intelligence, dan sebagainya, tentu menjadi keharusan bagi kita untuk mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada, terutama pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan siap bersaing. Dengan perkembangan teknologi informasi ini, tidak bisa kita pungkiri telah berpengaruh terhadap sektor publik. Oleh karena itu, maka aparatur penanaman modal harus mampu dan cepat beradaptasi dengan perubahan besar yang sedang terjadi dalam meningkatkan layanan publik. Amanat Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pegawai negeri sipil berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran untuk memenuhi kebutuhan kompetensinya yang sesuai dengan standar kompetensi jabatannya serta untuk mendukung pengembangan karir setiap pegawai. Untuk itu, maka BKPM telah mencanangkan sebuah kerangka pembelajaran berdasarkan kompetensi atau disebut Competency Based Learning Framework, dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan penelusuran dan kajian sejak awal tahun 2018 untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dasar di setiap jabatan guna mendukung tugas dan fungsi jabatan di masing-masing unit kerja. Dalam pemetaan tersebut, kebutuhan kemampuan lunak atau soft kompetensi dan kemampuan keras yang harus dibekali secara tepat guna dengan media pembelajaran yang relevan. Beberapa materi yang dianggap penting dan mendasar dalam pengembangan kompetensi pegawai BKPM antara lain kebutuhan kemampuan lunak, peranan investasi dalam perkembangan ekonomi Indonesia, fasilitas penanaman modal, pengenalan bidang usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pemetaan peluang investasi daerah dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, kerjasama internasional, baik itu bilateral, regional, subregional, dan multilateral, pengantar promosi investasi, perizinan berusaha, human resources management, pengantar ekonomi makro dan mikro, digital data management, dan pengelolaan anggaran instansi. Kemudian untuk kemampuan kerasnya atau hard kompetensinya, teknik perhitungan kapasitas industri, digitalisasi dan elektronisasi sosial media atau Internet of Things, business intelligence, security awareness, dan teknik penerapan aplikasi perizinan dan non-perizinan secara elektronik atau disebut juga OSS dan SPPS. Dalam mendukung pengembangan kompetensi tersebut, kegiatan diklat teknis substansi penanaman modal dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui e-learning sistem kompetensi aparatur investasi atau disebut dengan SKOPI. Dengan pendekatan ini, dalam proses pembelajarannya, para peserta diklat disuguhkan dengan pengalaman pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga setiap pegawai dapat mengembangkan kompetensi dan mengikuti pelatihan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Peserta dapat belajar dimanapun dan kapanpun karena semua modul pelatihan sudah tersedia secara online dalam SKOPI. Penyelenggaraan pelatihan ini tentu membutuhkan peningkatan dan pengembangan yang terus-menerus untuk memastikan peningkatan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang penanaman modal, serta menghadirkan penyelenggaraan pelatihan yang lebih berkualitas
efektif, dan efisien guna mendukung program pemerintah untuk pembangunan SDM yang profesional dan berdaya saing selama 5 tahun ke depan. Besar harapan kami agar penyelenggaraan pelatihan ini dapat memberi manfaat tidak hanya untuk mendorong peningkatan kompetensi teknis, substansi penanaman modal, namun juga memberi dampak positif pada pelayanan publik, khususnya dalam rangka mewujudkan kebijakan dasar penanaman modal, yaitu percepatan peningkatan investasi di Indonesia. Selamat bergabung kepada seluruh peserta diklat dan selamat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan teknis substansi penanaman modal melalui SKOP ini dengan baik dan penuh semangat.